Pagi itu, suasana rumah kecil di pinggiran kota terasa tenang. Dimas sudah berangkat bekerja, meninggalkan Rina dan Bu Warti di rumah. Setelah membereskan rumah, Rina segera masuk dapur untuk memasak makan siang. Ia membuka lemari dapur yang hampir kosong. Hanya ada beberapa butir telur, sepotong tempe yang mulai mengeras, dan sedikit sayur kol. Dengan uang belanja yang pas-pasan, Rina harus memutar otak setiap hari untuk menghidangkan makanan yang cukup untuk 3 orang. Saat meja makan disiapkan, Bu Warti datang dari kamarnya. Wajahnya masam melihat lauk yang disajikan Rina. Telur lagi? Tempe lagi? Apa kamu ini nggak ada niat sedikit pun buat masakin yang enak untuk ibu? Katanya sambil menghempaskan tubuh ke kursi. Rina menahan napas. Ia sudah menduga omelan itu akan datang lagi, seperti hari-hari sebelumnya. Dengan nada lembut, ia mencoba menjelaskan. Maaf, Bu. Ini yang bisa saya masak dengan uang belanja yang ada. Besok, kalau uangnya cukup, saya akan coba beli lauk yang lebih baik. Namun, Bu Warti tak terima alasan itu. Ah, kamu itu cuma cari alasan. Kalau ibu dulu masakin buat bapakmu, semua harus lengkap. Ayam, ikan, sayur. Uang pas-pasan juga bisa. Kamu ini cuma nggak mau repot saja. Rina merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin berdebat, tapi ucapan Bu Warti menyakitkan. Padahal, setiap hari ia berusaha sekuat tenaga mengelola uang yang minim dari Dimas. Namun, apapun yang dilakukannya selalu dianggap salah di mata mertuanya. Sore harinya, Rina terduduk lelah di dapur setelah mencuci piring. Di sudut dapur, Bu Warti kembali melontarkan komentar pedasnya. Kamu ini enak sekali hidup. Ya, cuma di rumah, nggak kerja, nggak bantu Dimas cari uang. Pantas saja uangnya nggak cukup. Semua dibebankan ke dia. Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Namun, akhirnya ia tak mampu lagi berdiam diri. Bu, kalau saya bisa kerja, saya pasti kerja. Tapi siapa yang mau jaga rumah? Siapa yang masak, nyuci, dan beres-beres? Bukannya saya nggak mau bantu, Bu, tapi saya sudah berusaha semampu saya dengan kondisi seperti ini. Ucapan Rina malah memantik kemarahan Bu Warti. Kondisi apanya? Kamu ini terlalu manja. Rin, dulu ibu juga kerja dan tetap bisa ngurus rumah. Kamu itu cuma nggak mau susah. Rina hanya bisa terdiam, menahan perasaan yang campur aduk antara kesedihan dan kemarahan. Ia tahu, apapun yang dikatakannya hanya akan dianggap sebagai pembelaan diri. Dan lagi-lagi, ia merasa seperti musuh di rumahnya sendiri. Pagi itu, suasana di rumah semakin tegang. Setelah pertengkaran kecil malam sebelumnya, Bu Warti masih saja menyindir Rina di dapur. Kamu itu, Rin, sebenarnya buat apa di rumah kalau cuma masak seadanya? Kalau nggak bisa bantu cari uang, ya paling nggak bisalah bikin rumah ini nyaman. Tapi masakan nggak enak, rumah berantakan, apa gunanya kamu? Rina yang sedang menyiapkan sarapan menghentikan tangannya. Ia berbalik dan menatap Bu Warti dengan mata merah. Bu, cukup. Saya sudah diam selama ini, tapi saya juga manusia. Ibu tahu nggak seberapa keras saya berusaha? Setiap pagi saya bangun lebih awal dari ibu, bersihin rumah, nyiapin makan, semuanya. Tapi apa? Ibu cuma lihat saya dari sisi buruk saja. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Bu Warti tersentak mendengar suara Rina yang meninggi. Ia tidak menyangka menantunya akan melawan. Namun, alih-alih berhenti, Bu Warti malah melanjutkan serangannya. Kamu merasa sudah capek? Ibu dulu kerja di sawah, masak buat 5 anak, tetap bisa urus rumah. Kamu ini cuma malas. Rin, jangan jadikan keterbatasan uang belanja sebagai alasan untuk tidak becus. Bu, kalau memang saya malas, kenapa saya nggak keluar saja dari rumah ini? Kenapa saya nggak pergi biar ibu tahu siapa yang selama ini jaga rumah, masak, dan urus semuanya? Rina berteriak sambil menangis. Di saat suasana semakin memanas, Dimas masuk rumah setelah membeli bensin untuk motornya. Ia melihat Rina menangis di dapur sementara Bu Warti masih mengomel. Dimas. Rina memanggil suaminya dengan suara bergetar. Kamu harus bicara sama ibu. Saya nggak bisa terus-terusan dihina seperti ini. Kamu tahu saya sudah melakukan segalanya. Tapi apa yang saya dapat? Hinaan setiap hari. Seolah saya ini nggak berguna. Dimas menghela napas berat. Ia mendekati Rina, mencoba menenangkannya. Sudahlah, Rin. Jangan diperpanjang lagi. Namun,
Rina tak mau diam. Kamu selalu bilang begitu. Kamu selalu menyuruh saya sabar. Tapi kamu nggak pernah membela saya di depan ibu. Apa kamu nggak lihat betapa sakitnya saya diperlakukan seperti ini? Dimas menunduk. Ia tahu Rina benar. Tapi ia juga merasa terjebak di antara istrinya dan ibunya. Di saat yang sama, Buarti yang mendengar itu merasa tidak terima. Dimas, kamu ini anak ibu. Kamu lebih pilih istrimu daripada ibumu sendiri? Apa kamu lupa siapa yang membesarkan kamu? Katanya dengan nada tinggi. Dimas akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia berdiri di antara ibunya dan istrinya. Suaranya keras dan tegas. Cukup, Bu. Saya nggak tahan lagi dengar ibu dan Rina bertengkar terus. Kalau ibu merasa makanannya nggak cukup enak, itu salah saya, bukan salah Rina. Saya yang cuma bisa kasih uang belanja 20.000 sehari. Jadi jangan salahkan dia karena dia sudah melakukan yang terbaik dengan uang segitu. Buarti terkejut mendengar Dimas meninggikan suara. Kamu berani ngomong begitu ke ibu? Iya, Bu, saya berani. Karena saya capek. Setiap hari pulang kerja, saya lihat istri saya menangis. Dia bukan pelayan, Bu. Dia istri saya, dan dia sudah berjuang keras. Kalau ibu merasa saya anak yang gak berbakti, ya sudah. Tapi saya nggak bisa diam terus melihat ibu menghina istri saya. Rina terisak di sudut dapur. Ia tidak pernah mendengar Dimas berbicara sekeras itu sebelumnya. Sementara Buarti berdiri terpaku. Wajahnya berubah-ubah antara marah dan terkejut. Malam itu, Dimas dan Rina bicara serius di kamar. Rina menangis di pelukan Dimas. Aku nggak tahan. Mas, kalau terus begini, aku lebih baik pergi saja dari rumah ini. Dimas menggenggam tangan Rina erat. Maaf, Rin. Aku tahu ini semua salahku. Aku janji, aku akan cari cara untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu, namun, janji itu tak menghapus luka yang sudah terlanjur membekas di hati Rina. Ia hanya berharap, keesokan hari akan membawa sedikit kelegaan di tengah badai yang melanda rumah tangga mereka. Malam itu, Rina terduduk di ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata. Hatinya terasa hancur. Setelah berbulan-bulan mencoba bertahan di tengah tekanan dari mertuanya, ia merasa sudah mencapai batas kesabarannya. Ucapan Buarti yang terus-menerus menghina dan merendahkannya seperti duri yang menusuk jiwanya setiap hari. Dimas masuk rumah setelah lembur di kantor. Melihat Rina menangis, ia mendekat dan duduk di sampingnya. Rin, ada apa lagi? Ibu ngomong apa lagi tadi? Tanyanya dengan nada lembut. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa kecewa. Mas, aku nggak kuat lagi. Setiap hari aku dihina, dicaci, dianggap nggak berguna. Aku ini istri kamu. Tapi kenapa aku terus disalahkan? Kenapa kamu nggak pernah benar-benar membelaku di depan ibu? Dimas terdiam. Ia tahu Rina benar. Tapi ia juga merasa terjebak di antara istri dan ibunya. Aku sudah coba, Rin. Tapi kamu tahu sendiri, ibu itu keras kepala. Aku cuma nggak mau memperburuk keadaan. Tapi kamu malah membiarkan aku yang jadi sasaran. Mas. Rina memotong, suaranya pecah oleh isak tangis. Aku sudah berusaha bertahan. Tapi kalau setiap hari begini, apa gunanya aku tinggal di sini? Aku nggak dihargai. Aku nggak dianggap. Aku cuma jadi pelampiasan semua kekesalan ibu. Dimas mencoba menggenggam tangan Rina. Tapi Rina menariknya. Aku sudah pikirkan ini. Mas, mungkin lebih baik kita berpisah saja. Aku nggak mau hidup seperti ini terus. Aku ingin tenang. Dimas terkejut. Rin, kamu nggak serius kan? Aku tahu ini berat. Tapi perceraian bukan jalan keluar, tapi apa jalan keluarnya? Mas, kamu sendiri nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Aku nggak mau terus-menerus jadi korban. Suara mereka mulai meninggi. Buarti yang berada di kamar mendengar pertengkaran itu dan keluar ke ruang tamu. Apa ini ribut-ribut tengah malam? Kalian ini nggak punya akal. Rina menoleh ke arah mertuanya dengan tatapan tajam yang penuh luka. Bu, saya sudah cukup diam. Saya sudah cukup sabar. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi. Ibu terus menghina saya seolah-olah saya ini tidak layak jadi istri anak ibu. Kalau begitu, biar saya pergi saja. Pergi? Silakan. Buarti menjawab dengan dingin. Dimas nggak butuh istri yang cuma bisa nangis dan ngeluh. Kalau kamu nggak mau berjuang bareng, ya lebih baik pergi.
Ucapan itu seperti palu yang menghancurkan hati Rina. Ia berdiri, menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku nggak akan bertahan lagi. Besok aku akan pergi. Dan aku harap, ibu bisa bahagia tanpa aku di rumah ini. Dimas mencoba menahan Rina. Rin, tolong jangan seperti ini. Kita bisa cari cara lain. Aku butuh kamu. Rin, aku nggak bisa sendiri, tapi aku juga butuh dihargai. Mas, Rina menjawab dengan suara gemetar. Dan di sini, aku tidak pernah mendapatkannya pagi harinya. Rina membereskan barang-barangnya dengan hati yang berat. Ia tidak ingin rumah tangganya berakhir. Tapi ia juga tahu bahwa terus bertahan hanya akan menyakiti dirinya lebih dalam. Buarti berdiri di ruang tamu, melihat Rina dengan pandangan sinis. Sudah nggak tahan? Bagus. Jangan lupa tutup pintu waktu pergi. Rina tidak menjawab. Ia hanya memandang Buarti sejenak, mencoba menahan amarah yang membuncah di dadanya. Bu, saya pamit. Terima kasih sudah menerima saya selama ini. Meski saya tidak pernah cukup di mata ibu. Semoga ibu bahagia. Dimas berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh rasa bersalah. Rin, jangan pergi. Aku mohon. Rina menatapnya dengan mata penuh air mata. Mas, aku pergi bukan karena aku nggak sayang sama kamu. Aku pergi karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan mengerti tanpa menoleh lagi. Rina melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Dimas dan Buarti yang terdiam. Di luar, hatinya hancur. Tapi ia tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil demi kedamaian dirinya sendiri. Setelah kepergian Rina, rumah terasa sunyi dan kosong. Buarti mulai merasakan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi suara piring yang berbunyi di dapur, tidak ada lagi tangan yang dengan sabar mencuci pakaiannya, dan tidak ada lagi sosok yang menyajikan makanan meski sederhana. Segala sesuatunya kini terasa berat. Di sisi lain, Dimas juga hidup dalam tekanan. Uang yang ia miliki semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cicilan motor yang harus dibayarnya semakin menumpuk, dan tidak ada lagi bantuan diam-diam dari Rina untuk melunasi tagihan. Suatu malam, ketika Dimas pulang kerja, ia menemukan ibunya sedang duduk termenung di ruang tamu. Dimas, panggil Buarti dengan suara lemah. Kenapa semuanya jadi begini? Rumah ini terasa kosong. Ibu nggak pernah membayangkan akan kehilangan Rina. Dimas hanya mendesah panjang, menatap ibunya dengan wajah penuh penyesalan. Bu, semua ini terjadi karena kita nggak pernah menghargai Rina. Aku dan ibu selalu menuntut lebih darinya. Padahal dia sudah melakukan segalanya untuk kita. Buarti menggeleng pelan. Apa yang sudah dia lakukan? Dia cuma di rumah, nggak bekerja. Bukannya ibu nggak bersyukur, tapi ibu pikir dia bisa lebih baik. Dimas akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Bu, Rina memang kelihatannya nggak bekerja. Tapi ibu tahu nggak? Dia sebenarnya bekerja dari rumah. Dia seorang penulis lepas. Semua cicilan motor, listrik, dan tagihan lainnya seringkali dibantu oleh penghasilan Rina. Tanpa dia, mungkin kita sudah terlilit utang lebih besar. Buarti terkejut. Penulis? Dia kerja dari rumah? Tapi kenapa dia nggak pernah cerita ke ibu? Ibu pikir kenapa? Karena dia tahu, apapun yang dia lakukan nggak akan pernah cukup di mata ibu. Dia bekerja diam-diam, menulis di laptopnya setiap malam setelah selesai mengurus rumah. Bahkan saat ibu tidur, dia masih bekerja. Tapi ibu selalu bilang dia malas. Nggak berguna. Ibu nggak pernah melihat betapa keras usahanya. Wajah Buarti memucat. Hatinya terasa dihantam oleh kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh Dimas. Selama ini, ia selalu meremehkan Rina, menganggapnya tidak berkontribusi apa-apa. Padahal sebenarnya Rina adalah penopang utama yang membantu mengurangi beban keluarga mereka. Kenapa kamu nggak bilang? Dimas? Kenapa kamu biarkan ibu salah paham selama ini? Suara Buarti gemetar. Dimas menghela napas panjang. Karena aku takut. Aku takut kalau ibu tahu, ibu malah tambah menuntut lebih dari Rina. Aku pikir aku bisa melindungi dia, tapi aku malah gagal. Aku biarkan dia disakiti setiap hari tanpa membela dia. Sejak kepergian Rina, kehidupan Dimas dan Buarti berubah drastis. Pekerjaan rumah yang selama ini dianggap remeh oleh Buarti kini menjadi beban yang sulit ditangani. Setiap pagi, Buarti harus bangun lebih awal untuk menyapu rumah dan memasak sarapan seadanya. Namun,
Masakannya seringkali gagal karena ia tak terbiasa mengatur bahan makanan yang terbatas. Dimas, di sisi lain, merasa hidupnya semakin sulit. Penghasilan dari pekerjaannya yang pas-pasan tak mampu menutupi kebutuhan rumah tangga. Tanpa bantuan Rina yang diam-diam melunasi sebagian cicilan motor dan tagihan listrik, keuangan keluarga mereka terpuruk. Bahkan, beberapa bulan terakhir, ia terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan hidup. Setiap malam, Dimas termenung di kamar. Ia menatap sudut ruangan di mana Rina biasa duduk dengan laptopnya, menulis sampai larut malam. Aku bodoh, gumamnya. Aku membiarkan orang yang paling peduli sama aku pergi, karena aku terlalu takut membela dia. Sementara itu, Buarti mulai merasakan dampak dari keegoisannya. Ia sering merenung di teras rumah, memandangi langit malam dengan hati yang penuh penyesalan. Kini, ia menyadari bahwa hinaannya kepada Rina tidak hanya melukai menantunya, tetapi juga merusak hubungan keluarga mereka. Setelah berminggu-minggu hidup dalam tekanan, Dimas akhirnya memutuskan untuk mencari Rina. Ia tahu, jika ia ingin memperbaiki hidupnya, langkah pertama yang harus ia lakukan adalah meminta maaf kepada perempuan yang telah ia sakiti. Dimas berhasil menemukan alamat tempat Rina tinggal sekarang melalui salah satu teman dekatnya. Rina kini menyewa sebuah kamar kecil di sebuah kos sederhana. Ketika Dimas mengetuk pintu, ia mendapati Rina yang terlihat lebih tenang, meski raut wajahnya masih menyimpan luka. Mas Dimas? Kenapa kesini? Tanya Rina dengan nada datar. Aku mau bicara. Rin, tolong, beri aku waktu sebentar saja. Jawab Dimas dengan suara penuh harap. Rina mengangguk pelan, membiarkan Dimas masuk. Mereka duduk di meja kecil, di mana Rina biasanya bekerja dengan laptopnya Rina. Dimas memulai. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku membiarkan kamu sendirian menghadapi semua masalah di rumah. Aku nggak pernah benar-benar menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Aku bodoh karena lebih memilih diam daripada membela kamu. Rina menghela napas panjang. Mas, aku sudah memaafkan kamu. Tapi aku nggak bisa kembali. Hidupku lebih tenang sekarang. Aku sudah lelah. Mas, aku nggak mau lagi menjalani hidup di mana aku selalu dihina dan dianggap tidak berguna. Tapi, Ri, aku janji semuanya akan berubah. Ibu juga sudah menyesali semuanya. Kami ingin kamu kembali. Pinta Dimas dengan suara bergetar, namun, Rina hanya menggeleng. Mas, terkadang cinta saja nggak cukup untuk mempertahankan hubungan. Aku butuh dihormati, dihargai, dan itu tidak aku dapatkan selama kita bersama. Aku sudah mengambil keputusan ini, dan aku yakin ini yang terbaik. Dimas terdiam, menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Rina. Ia menunduk, menahan air matanya. Beberapa hari kemudian, Buarti mencoba menghubungi Rina. Dengan hati yang berat, ia meminta maaf atas semua kesalahannya. Rina, maafkan ibu. Ibu terlalu keras sama kamu. Ibu salah sudah menghina kamu. Ibu harap kamu bisa kembali, namun, jawaban Rina tetap sama. Terima kasih, Bu, atas permintaan maafnya. Saya sudah memaafkan ibu, tapi saya nggak bisa kembali. Saya butuh hidup saya sendiri. Saya harap ibu bisa belajar dari ini semua, agar tidak menyakiti orang lain lagi. Setelah pertemuan itu, hidup Dimas dan Buarti tak lagi sama. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Buarti kini lebih banyak merenung dan mulai memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan lebih baik. Ia belajar bahwa kata-kata bisa melukai lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dimas, di sisi lain, bekerja lebih keras untuk memperbaiki hidupnya. Ia mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan melunasi cicilan yang masih tertunda. Meski berat, ia tahu bahwa ini adalah pelajaran berharga baginya. Rina, yang kini hidup mandiri, merasa lebih damai. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai penulis lepas dan mulai mengejar mimpi-mimpinya yang dulu terabaikan. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan Dimas adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kehidupan mereka masing-masing menjadi pengingat akan pentingnya rasa hormat, pengertian, dan penghargaan dalam sebuah hubungan. Dari kejadian ini, Dimas dan Buarti belajar bahwa kehilangan seseorang yang benar-benar peduli adalah harga yang mahal untuk sebuah kesalahan yang bisa dihindari.